Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah adalah organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1912. Fokus utama organisasi ini adalah pada pemberdayaan umat dan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, dan kesehatan. Salah satu aspek penting dari Muhammadiyah adalah upaya mereka dalam pemberdayaan perempuan. Organisasi ini mempromosikan kesetaraan gender dan memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan kesejahteraan perempuan, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Jadi kami ini kan mewawancara tentang pemberdayaan perempuan. Nah, menurut Nikita, gimana pandangan Nikita terhadap pemberdayaan perempuan? Kayak misalnya yang nggak diizinin untuk lanjut ke sekolah tinggi gitu. Jadi menurut pandangan aku, itu kasihan sih. Kenapa perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, sedangkan perempuan itu harus punya ilmu yang cukup, karena nanti kan mereka bakal jadi ibu ya, bakal jadi seorang istri juga, atau bakal jadi seorang bagian dari suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang perempuan nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, harusnya di dapur aja, itu salah sih. Itu pemikiran yang kolot, yang udah entah zaman kapan gitu. Jadi ada baiknya perempuan itu harus sekolah yang tinggi-tinggi gitu, bukan semata-mata kayak demi gelar, demi apa, tapi ya demi memberdayakan diri dia sendiri ataupun calon anak-anak dia nanti gitu. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Pak Said selaku dosen Kemuhammadiyahan. Saya ingin bertanya-tanya beberapa hal tentang Kemuhammadiyahan. Langsung saja ya Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak bagaimana Muhammadiyah mendukung peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Pertama, Muhammadiyah sudah sangat berperan aktif ya dalam memberikan peluang ataupun penyamarataan status antara laki-laki dengan perempuan. Ini dibuktikan ketika setelah berdirinya Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan inspirasi kepada murid-muridnya untuk memberikan organisasi yang awalnya itu diberi nama Sopotresno. Sopotresno itu kumpulan perempuan-perempuan yang akhirnya itu menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Aisyah, di mana dakwah komunitas khusus bagi perempuan-perempuan yang nantinya menjadi organisasi perempuan, salah satu organisasi terbesar ya perempuan di dunia. Bahkan Aisyah menjadi promotor, menjadi pendorong dilaksanakannya Kongres pertama wanita di Indonesia 1928. Nah, jadi itu sudah menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah memberikan peran aktif, dan isu tentang gender ini menjadi isu yang sebenarnya sudah dipahami sejak lama oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan buktinya sekarang Aisyah sudah memiliki kampus di Yogyakarta yang kita kenal dengan namanya UNISA, Universitas Aisyah. Ini menjadi bukti nyata, tidak hanya teori, dan itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang kita banggakan pada saat kali ini. Jadi Muhammadiyah egaliter terhadap hak laki-laki dan hak perempuan itu sudah ditunjukkan dari dulu hingga sekarang. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang disarankan oleh Muhammadiyah untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dalam masyarakat? Oke, baik ya. Pertama konsep masyarakat dulu ya, karena kan masyarakat kalau kita pahami secara apa ya, secara beberapa literasi yang kita baca kan kumpulan dari beberapa orang. Karena masyarakat ini kan cakupannya luas. Ada yang kebutuhannya berbeda dengan berbagai kompleks dan urgensi yang dihadapi oleh masyarakat. Maka Muhammadiyah dalam mengambil perannya untuk menaikkan derajat wanita, pertama adalah memberikan
pemahaman dulu ya, pemahaman yang selama ini masih terjadi di masyarakat bahwasannya wanita itu derajatnya lebih rendah daripada pria. Padahal kan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran sama derajatnya. Banyak yang sering disebutkan dalam hal warisan. Banyak mengatakan laki-laki 2:1 bagi perempuan ya. Jadi laki-laki 1 berbanding 2. Nah, itu kan konotasi yang hanya tidak melihat ke belakangnya kenapa ayat itu turun dan kenapa efek dari setelah istilahnya munasabah atau muhasabah dibalik ketetapan hukum Islam itu. Di masyarakat sekarang Muhammadiyah memberikan peran khususnya dalam Aisyah itu ya pertama melek digital itu kan sekarang, apalagi sekarang kan digitalisasi itu kan sangat luar biasa. Kemudian Muhammadiyah juga memberikan khususnya Aisyah itu kan memberikan juga peluang yang sama pekerjaan kepada laki-laki dan perempuan. Cuma khusus untuk wanita, silakan beraktivitas apapun, bekerja sebagai apapun, tapi jangan tinggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita, kodratnya sebagai seorang wanita. Banyak kita lihat peran-peran masyarakat yang sekarang sudah bukan diambil alih ya, diberikan peran sama antara laki-laki dan perempuan. Contoh, kita di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli Selatan, itu UMTS itu pernah dipimpin rektornya seorang perempuan, ya Ibu Dr. Muksana Pasaribu. Kemudian banyak jauh-jauh di kampus kita sendiri banyak dekan-dekan, wakil dekan yang diberikan peluang itu perempuan gitu. Dan ini menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah ini terbuka, open minded gitu ya, tidak konotasinya itu harus laki-laki gitu. Tidak terus diberikan bahwasannya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu makanya Muhammadiyah terus memberikan penguatan kepada Aisyah sama-sama, karena kan Aisyah ini kan organisasi otonom, punya aturan sendiri gitu ya. Tapi sama-sama bekerja, sama-sama memberikan pembaruan untuk Islam, khususnya semangat kan begitu. Tapi tidak melupakan kewajibannya gitu ya, karena ada waktu-waktu tertentu di mana ya kita sebagai wanita gitu ya, perempuan harus lebih legowo gitu, karena memang sudah hukum gitu. Tapi ketika tentang masalah politik, masyarakat, bahkan banyak yang jadi lurah, menjadi gubernur pun banyak kan begitu kan. Nah, itu dari sisi kemaslahatan, dan juga bagaimana Aisyah ini hadir juga memberikan kesejahteraan masyarakat gitu. Banyak juga ibu-ibu Aisyah yang buka UMKM kan, dan membantu ekonomi keluarga. Kemudian tidak berpangku tangan terhadap pemberian dari suami juga untuk membantu ekonomi ya. Jadi itu juga peran Muhammadiyah memberikan pendidikan, kemudian vokasi juga, karena penting juga diingat, karena wanita sekarang apalagi di masa sekarang ini kan semakin kesiapan mereka terhadap mohon maaf sering kita dengar istilahnya kekerasan dalam rumah tangga, harus melek hukum juga gitu. Bagaimana mereka melaporkan kalau ada kekerasan rumah tangga, kemudian bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu kan ya itu konsep dasar dari pergerakan wanita Muhammadiyah yang kita kenal dengan Aisyah. Saya rasa itu. Terima kasih Pak. Saya rasa cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberdayaan perempuan oleh Muhammadiyah memiliki beberapa kesimpulan yang penting, antara lain 1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan, lalu pemberdayaan ekonomi, kemudian penguatan peran sosial, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan berperan aktif dalam pembangunan.